Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini kita akan bedah bersama 3 jenis soal UPPPG. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya nanti di UPPPG Kemenak itu nanti jenis soalnya ada 3. Ada PCK, ada STJ, ada studi kasus. Kalau PCK itu sesuai rencana itu 50 soal, STJ kemungkinan 10 soal, studi kasus kemungkinan 1 soal tapi ada 4 pilihan gitu ya. Ada media, ada metode, ada LKPD, ada strategi mengajar. Nah, itu nanti katanya akan diacak Bapak Ibu akan dapat yang mana. Langsung saja kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, ini nanti saja di akhir. Yang pertama adalah PCK, Pedagogical Content Knowledge. Lihat kata-katanya Bapak Ibu. Kita juga akan diuji pedagogiknya, akan diuji kontennya, itu ya, pengetahuan konten itu kita akan diuji. Jadi tes PCK ini adalah gabungan. Bukan hanya sekedar diuji tentang materi pelajarannya, tetapi juga bagaimana cara kita mengajarkan materi tersebut. Contohnya gini Bapak Ibu. Misalkan PAI ada materi ayat muhkamat atau mutasyabihat itu ya. Bukan hanya kita diuji mana yang mutasyabihat itu bukan. Tapi bagaimana cara kita mengajarkannya kepada siswa agar siswa itu paham dan termotivasi. Makanya pengertian dari PCK adalah tes untuk mengukur kemampuan guru dalam menggabungkan pemahaman materi pelajaran dengan cara mengajarkannya secara efektif. Jadi yang diukur nanti sekali lagi bukan hanya apa yang akan diajarkan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya agar siswa paham dan termotivasi. Jadi nanti yang diukur sesuai dengan kisi-kisi yang telah beredar, apapun kelompok mata pelajarannya ada paling tidak 5 ini Bapak Ibu ya. Yang pertama kita nanti diukur bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran, bagaimana menyusun indikatornya gitu ya, baik itu ranah sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Misalkan kita mau ngajar tentang wudhu, bagaimana toh cara menyusun tujuan pembelajaran ranah sikap materi wudhu gitu lah. Terus dari tujuan pembelajaran ini apa indikator pembelajaran yang tepat untuk ranah keterampilan misalkan. Nah, nanti kita harus tahu Bapak Ibu. Makanya nanti insya Allah akan kita bedah satu persatu kisi-kisinya dari nomor 1 sampai 50 dengan mendalam, dengan detail insya Allah secara berurutan. Untuk itu jangan lupa bantu kami Bapak Ibu dengan like video ini, dikomentari, di-share ke teman-temannya. Semoga nanti kami lebih termotivasi kalau video ini banyak ditonton. Kemudian yang diukur yang kedua Bapak Ibu. Kita harus tahu bagaimana strategi, pendekatan, metode, dan mau menggunakan media pembelajaran apa. Seperti tadi ya, misalkan materi tentang wudhu Bapak Ibu ya, di samping nanti diuji tentang bagaimana menyusun tujuan pembelajarannya, terus bagaimana metode yang paling tepat, media pembelajaran yang sesuai, nanti diukur Bapak Ibu, gitu ya. Terus juga menganalisis struktur materi agar tersusun logis dan kontekstual. Jadi nanti bagaimana mengajarkan materi penjumlahan agar tidak hanya sekedar teori tetapi juga kontekstual sesuai dengan dunia nyata anak-anak. Kemudian juga mendesain asesmennya, di mana kurikulum merdeka itu nanti kan ada asesmennya, ada asesmen awal, asesmen formatif, asesmen sumatif, asesmennya harus otentik gitu ya. Nanti bagaimana kita diuji ini. Jadi kita harus paham Bapak Ibu. Nah, jangan khawatir, nanti secara berkala akan kita bahas satu persatu gitu ya. Dan yang kelima, ini yang kadang dilewati adalah melakukan refleksi Bapak Ibu. Refleksi setelah pembelajaran untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Jadi itu nanti juga akan diukur tentang bagaimana cara kita melakukan refleksi pembelajaran. Langsung saja contohnya Bapak Ibu. Ini saya ambil dari GKMI kalau tidak salah. Ya benar, GKMI kisi-kisi nomor 1. Itu begini bunyi kisi-kisinya. Disajikan deskripsi materi pengenalan huruf pada kata. Mahasiswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap
yang paling sesuai supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Kita lihat kata kuncinya Bapak Ibu. Kita disuruh menyusun tujuan pembelajaran ranah sikap, ya. Ranahnya kan ada 3. Ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Yang diminta di soal ini tuh ranah sikap, gitu ya. Bukan itu saja. Tujuannya nanti juga untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik. Nah, yang mana? Coba Bapak Ibu jawab dulu ya. Menurut Bapak Ibu yang mana? Pak Rudi sedang mengajar materi pengenalan huruf dan kata di kelas 1 MI. Ia ingin menyusun rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap yang tidak hanya membangun keterampilan belajar, tapi juga membentuk keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Mana yang paling tepat Bapak Ibu? Silahkan dicoba. Jawaban yang benar yang mana Bapak Ibu? Coba yang pertama ya. Siswa mampu menghargai proses belajar membaca dengan penuh rasa tanggung jawab dan disiplin. Ini ranah sikap, apa keterampilan, apa pengetahuan. Nah, ya. Yang kedua, siswa mampu bekerja sama dengan teman saat mengenal huruf baru agar suasana belajar menyenangkan. Ini sikap, keterampilan, atau pengetahuan. Apakah di sini meningkatkan keimanan, gitu ya? Nomor C. Siswa mampu menghormati proses belajar membaca sebagai bentuk syukur atas nikmat ilmu dari Allah. Nah, di sini sikap, pengetahuan, atau keterampilan, apakah meningkatkan keimanan? Kalau ada kata-kata Allah ini sepertinya keimanan Bapak Ibu ya. Tapi mana kira-kira ini yang ranah sikap itu? Siswa mampu menyebutkan. Nah, di sini siswa mampu menuliskan. Nah, di sini mampu menghormati. Nah, coba kita lihat pembahasannya. Jawaban yang benar adalah yang C. Kenapa A salah? Ini memang sikap, tetapi tidak mengarah kepada keimanan. Yang kedua, ini juga sikap, tetapi ranahnya adalah bukan keimanan ya, tetapi sikap sosial. Yang C ini benar, ini adalah ranah sikap dan meningkatkan keimanan. Yang D memang meningkatkan keimanan, tetapi lebih kepada ranah pengetahuan, keterampilan, menyebutkan itu ya, menyebutkan keterampilan. Dan menuliskan ini pengetahuan. Jadi yang betul adalah yang C, itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut yang kedua Bapak Ibu. Tes yang kedua adalah STJ, SJT, ya, Situational Judgment Test. Jadi tes untuk mengukur bagaimana guru mengambil keputusan pada situasi-situasi tertentu. Jadi nanti Bapak Ibu akan diberikan sebuah situasi kasus di sekolah, terus bagaimana nanti kita memilih mana yang paling tepat sesuai dengan pikiran kita. Ingat Bapak Ibu ya, ini dulu pengetahuannya dulu. SJT itu mengukur bagaimana guru mengambil keputusan dalam situasi nyata yang kompleks di sekolah. Fokusnya ini adalah tentang etika, profesionalisme, empati, kolaborasi, pemecahan masalah, dan tanggung jawab. Ini secara umum, secara internasional. Tetapi kita ini dalam rangka PPG Guru Kemenak, maka nanti kita harus perhatikan juga model kompetensi profesional guru yang terbaru. Ini ya, ini nomornya nanti bisa dicari Bapak Ibu. Di sini tuh ada 5 level Bapak Ibu. Ini bisa jadi nanti soalnya sesuai ini ya, karena yang Kemendikbud kemarin menurut yang beredar tuh menguji ini Bapak Ibu. Tapi mungkin Kemenak bisa ini, bisa secara umum gitu ya. Kalau misalkan soalnya kok secara ini, secara perdidikan terbaru, itu nanti berarti level 1 itu hanya paham, level 2 nanti melakukan, level 3 nanti mengevaluasi, level 4 nanti berkolaborasi, level 5 nanti membimbing. Jadi Bapak Ibu kalau SJT ini nanti skornya nanti bertingkat Bapak Ibu. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 4, yang dapat 3. Kalau misalkan nanti panduannya adalah pakai ini, jadi Ibu nanti pilih yang level 5, membimbing, bukan hanya sekedar memahami. Nanti ada contoh soalnya. Yang diukur apa toh Pak? Nah, soal SJT ini ya, SJT atau STJ tadi saya lupa Bapak Ibu. 1.
memilih langkah paling tepat dalam konflik guru siswa, guru orang tua, atau antar rekan kerja. Jadi nanti disajikan sebuah masalah, misalkan ada konflik antara guru dan siswa, antara guru dengan orang tua, atau guru dengan guru. Nanti kita diminta untuk memilih langkah yang paling tepat, gitu ya. Yang kedua, menunjukkan sikap empati. Nah, sikap empati kepada siswa, kepada teman, bukan hanya sekedar menegakkan aturan, gitu ya. Ini diingat-ingat Bapak Ibu. Yang ketiga, mengutamakan komunikasi terbuka. Ya, berarti komunikasi dulu, diajak berdiskusi dulu. Yang keempat, mempertimbangkan dampak jangka panjang, bukan hanya solusi instan. Misalkan ada anak nakal, apakah langsung dihukum? Itu instan memang dia akan manut, tapi jangka panjangnya bagaimana? Nah, itu nanti juga kita perhatikan. Yang terakhir tentu saja mematuhi kode etik dan nilai-nilai profesionalisme guru. Ini ya. Ini karakteristiknya, berarti nanti setiap pilihan jawaban biasanya terlihat sama-sama benar. A, B, C, D itu sama-sama benar. Tetapi tidak ada jawaban yang mutlak benar salah. Nanti skornya ada 1 sampai 5 tergantung kualitas keputusan yang kita pilih, gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan di sini saja kita sudah dapat skor 5 semua, gitu ya. Kalau 10 soal sudah nyelengi 50, itu sudah enak Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Strateginya. Nah, Bapak Ibu jangan asal pilih opsi yang cepat selesai. Seperti tadi ada anak tidak mengerjakan PR terus kita hukum di depan kelas, itu kan solusi cepat. Tetapi dampak panjangnya seperti apa? Itu kita harus pikirkan Bapak Ibu. Yang kedua, hindari jawaban yang menyerahkan masalah begitu saja ke atasan. Misalnya ada anak nakal, saya serahkan kepada BK untuk dibimbing. Nah, itu nanti jangan pilih yang seperti itu. Prioritaskan langkah yang mengedepankan dialog. Nah, kita ajak dialog guru, ajak dialog siswa, gitu ya, supaya nanti mendapat solusi bersama. Dan yang terakhir, pahami nilai-nilai etis sebagai seorang guru dan berpihak pada siswa. Contoh soal, Bapak Ibu. Bu Intan, seorang guru senior, mendapati rekan sesama guru baru, Pak Ari, sering meninggalkan kelas tanpa izin untuk mengurus urusan pribadi. Akibatnya, siswa ribut di kelas, kadang bahkan keluar ruangan. Beberapa guru lain menyarankan Bu Intan melapor langsung ke kepala sekolah karena ini mencoreng citra sekolah. Namun Bu Intan juga tahu bahwa Pak Ari baru pindah dari luar daerah dan sedang beradaptasi. Sebagai seorang guru profesional, langkah yang paling tepat dilakukan Bu Intan adalah A. Melaporkan langsung ke kepala sekolah. B. Mengajak Pak Ari bicara pribadi, menyampaikan kekhawatiran, menawarkan bantuan. C. Mengumpulkan guru lain untuk membahas masalah ini. D. Mengingatkan siswa untuk tetap tenang saat Pak Ari pergi, gitu ya. E. Membiarkan dulu sambil mengamati beberapa minggu ke depan. Kalau Bapak Ibu pilih yang mana? Yang dapat skor 5 adalah yang B. Yang paling skor terburuk, skor 1 itu E. Membiarkan saja. Nah, ini paling salah Bapak Ibu. Terlalu pasif, kita tidak melakukan apa-apa. Yang D dapat skor 2, mengingatkan siswa, gitu ya. Kemudian C dapat skor 3. Ini baik tapi kurang efektif, kan justru malah memperluas masalah, gitu ya. Yang E langsung lapor ke kepala sekolah. Ini memang baik, sesuai prosedur. Tetapi tadi bisa berpotensi merusak relasi kerja. Dan juga nanti tadi di cara strateginya adalah jangan pilih yang langsung melapor ke atasan, melimpahkan ke orang lain. Nah, yang cara terbaik adalah mengajak diskusi, komunikasi, empati. Ya, ini nanti skor yang paling tinggi adalah yang B, gitu ya. Contoh kedua Bapak Ibu, kami buat 2 contoh. Ini misalkan yang ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kita coba mau yang membimbing yang mana. Ini contoh yang kedua ya, kalau misalkan model soalnya seperti ini. Pak Fahmi, guru senior yang diminta mendampingi guru baru namanya Bu Andin dalam mengembangkan strategi pembelajaran berbasis proyek. Namun, dalam beberapa pertemuan Bu Andin terlihat ragu mencoba strategi baru, bahkan sering mengatakan, nanti saja saya belum siap. Nah, Pak Fahmi mulai khawatir proses pendampingan tidak berjalan maksimal. Apa yang paling tepat dilakukan Pak Fahmi? A. Mengajak Bu Andin berbicara, mengundang Bu Andin ikut workshop, memberikan catatan evaluasi kepada Bu Andin,
melaporkan kepada kepala sekolah, menyarankan Bu Andin untuk belajar mandiri. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Nah, pembahasannya yang dapat skor 1 menyarankan Bu Andin belajar mandiri. Itu seperti memberi ruang kemandirian, tapi ini kita pasif. Jangan yang pasif Bapak Ibu. Yang pasif itu pasti skornya 1. Yang skornya 2 melaporkan kepada sekolah, kepada kepala sekolah. Nah, ini langsung menyerahkan ke orang lain, skornya 2. Yang 3 memberikan catatan, ngajari Bu Andin tapi dengan hanya catatan gitu ya. Skor 3, skor 4 mengundang Bu Andin ikut workshop bersama guru lain, dan skor tertinggi adalah yang A. Mengajak Bu Andin berbicara santai, mendengarkan kekhawatiran, dan menawarkan dukungan. Ini langkah terbaik karena ada empati, komunikasi, dukungan, profesionalisme gitu ya. Ini jawaban yang terbaik Bapak Ibu. Nah, sekarang soal ketiga adalah studi kasus ya. Ini nanti soalnya ada 4 Bapak Ibu. Ketika kita mengajar itu nanti kan kita pernah punya masalah yang dihadapi gitu ya. Masalah yang dihadapi apa, penyelesaiannya seperti apa, hasilnya apa, pelajaran apa yang bisa kita ambil. 4 itu Bapak Ibu. Kita jelaskan di sini saja. Ini nanti Bapak Ibu ya, yaitu pengertiannya dulu. Ini nanti tesnya tertulis, bukan pilihan ganda, yang meminta kita untuk menulis pengalaman nyata selama mengajar, kemudian menganalisis masalah, menjelaskan langkah-langkah penyelesaian, dan menarik pembelajaran berharga. Kalau di Kemendikbud itu hanya 500 kata, tetapi kemarin tadi malam saya menonton induksi dari LPTK itu malah katanya 2000 kata. Bapak Ibu. Ya, nanti kita lihat Bapak Ibu, apakah 500 kata seperti Kemendikbud ataukah benar 2000 kata. Jadi Bapak Ibu nanti dikasih 30 menit langsung ngetik di LMS yang ada, dalam waktu 30 menit bisa 500 kata sampai 2000 kata. Sekali lagi, intinya kalau nanti kita ngetik kok sudah tidak bisa ngetik, itu sudah full. Itu tidak usah pikirkan ini udah berapa kata ya. Pokoknya kalau kita ngetik masih bisa diketik, itu masih bisa. Tapi kalau sudah mentok, berarti katanya sudah habis. Gitu saja Bapak Ibu ya. Nah, nanti ini ada 4 soalnya ya. Yang pertama, jelaskan permasalahan nyata yang pernah Anda hadapi. Karena tadi ada 4 ya. Entah itu berupa media pembelajaran, entah berupa LKPD, entah berupa strategi atau berupa asesmen, nanti katanya akan diacak. Kita dapat yang mana? Dapat media atau dapat LKPD atau dapat tentang asesmen. Nah, nanti kita membuatnya. 1. Permasalahan nyata apa? 2. Langkah apa yang sudah kita ambil? C. Hasilnya seperti apa? D. Apa manfaat yang kita peroleh? Hanya 4 itu Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa persiapan dari sekarang, kita catat, kita bisa minta bantuan AI, berapa kata itu dikasih AI Bapak Ibu, kita pahami supaya nanti kalau ngetik kita sudah lancar. Makanya tipsnya adalah jangan ngarang ya. Kalau bisa sesuai pengalaman nyata agar tulisannya nanti mengalir alami. Meskipun minta AI harus yang nyata. Nah, kalau di kelas kami itu sudah kami kasih prompt-nya bagaimana supaya ngerjakan tugas-tugas ini itu mudah Bapak Ibu, insya Allah ya, di kelas kami Bapak Ibu, kelas PPG ini ya sudah lama sekali kami buka Bapak Ibu. Kenapa nyata? Karena supaya kita nanti nulisnya itu mengalir Bapak Ibu. Jadi meskipun kita nanti minta AI, pilihlah yang nyata. Ada tipsnya Bapak Ibu. Tulis. Yang kedua, tulis secara runtut, hindari melompat-lompat. Yang jelas kita nanti ini bisa persiapan kok Bapak Ibu. Bisa persiapan, bisa kita tulis mengalir. Tidak usah rapi-rapi, tidak apa-apa. Yang penting mengalir Bapak Ibu nanti ketika kita mengerjakan soalnya. Contoh misalkan ya. Yang pertama, permasalahan yang pernah saya hadapi misalkan ya. Saya masih ingat waktu mengajar materi sholat fardu di kelas 7, saat itu saya merasa sudah cukup menjelaskan materi dengan baik, tapi ternyata waktu praktek banyak siswa yang kebingungan. Mereka sering salah urut gerakan, dan seterusnya. Yang kedua, langkah yang sudah saya ambil, bahwa mungkin saya perlu pakai media, kalau kita dapat media gitu ya. Kalau pakai LPKPD ya saya pakai LKPD apa. Nanti ini sekali lagi gampang pakai AI, tapi yang sesuai dengan kenyataan
dengan bahasa yang mengalir, bukan seperti AI, bukan seperti robot, nanti ada caranya Bapak Ibu. Oke. Terus habis itu setelah kita melakukan, hasilnya seperti apa? Nah, ini ada. Lalu nanti pelajaran berharga yang bisa saya petik, nah, gitu ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kalau PCK itu perpaduan antara pedagogik dan kompetensi sesuai bidang studi. Jadi yang diuji itu bukan hanya sekedar kita paham materinya saja, tapi juga bagaimana cara mengajarkannya. Kalau SJT itu nanti berarti kita dikasih situasi permasalahan dalam sekolah, dalam madrasah, dalam konteks pendidikan, terus bagaimana solusi yang kita pilih. Kalau studi kasus itu nanti kita nulis refleksi permasalahan apa yang pernah kita hadapi di kelas ketika kita menjalankan tugas sebagai seorang guru, gitu ya. Sekali lagi nanti silahkan Bapak Ibu latihan, jangan asal percaya soal tryout yang diberikan oleh LPTK, tapi fokus pada kisi-kisi yang ada. Ya, bisa jadi nanti soal LPTK tidak relevan dengan kisi-kisi, bisa jadi karena soalnya nanti UKM PPG itu kan dari pemerintah pusat gitu ya. LPTK diminta membentuk tim untuk menyusun soal sebagai tryout. Nah, tidak mutlak benar gitu ya. Karena nanti yang menyusun soal langsung dari pusat. Kita fokus pada kisi-kisinya. Oke ya Bapak Ibu ya. Oke, dan nanti kami insya Allah sedia soal Bapak Ibu. Ini kami hargai 60.000. Silakan, nanti paketnya adalah ada 50 soal SJT, ada 100 soal PCK, artinya ada 2 paket yang kami sesuaikan, benar-benar sesuaikan dengan kisi-kisi yang ada. Terus 8 contoh studi kasus, mau dapat LKPD, mau dapat media, nanti ada 2 contoh masing-masing gitu ya. Dan ini maaf kami baru proses, jadi Bapak Ibu bisa gabung di grup WA dulu, kita diskusi bersama di situ. Kalau ada video terbaru kami share di situ, silakan gabung di grup WA gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas satu persatu lebih detail kisi-kisinya seperti apa. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.